Assalamualaikum, nama saya Stefani Olivia Wanda dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang materi 5 yaitu kepemimpinan. Di mana kepemimpinan adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ia digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat agar menjadi lebih baik. Kepemimpinan memiliki dua macam, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Di mana kepentingan pribadi harus memiliki ciri-ciri seperti dia memiliki rasa pemimpin atau rasa tanggung jawab yang besar. Dia dapat menjadi penyongsong, dapat menjadi penengah, dapat menjadi contoh untuk masyarakat yang lain. Dan apa sih keuntungan dari kepentingan pribadi ketika kita mempunyai sikap kepemimpinan? Yaitu 1, kita bisa menunjang karir kita. Apa penunjang karir itu? Jadi kalau misal kita memiliki jiwa kepemimpinan, kita bisa nih untuk ngajuin diri mungkin sebagai RT, sebagai ketua kelas, sebagai ketua hima, ketua BEM. Itu akan menunjang karir kita. Ketika kita memiliki rasa kepemimpinan, maka disitulah derajat kita bisa diangkat. Dan kedua, public speaking. Public speaking kita akan menjadi lebih bagus ketika kita bisa berbicara di depan orang. Kita mempunyai rasa percaya diri yang lebih, dimana kita bisa menghadapi banyak orang tanpa memiliki rasa malu atau minder. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, memiliki sikap dan sifat yang adil dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kenapa? Karena tidak semua orang mempunyai rasa tanggung jawab loh. Contohnya, seorang mahasiswa memiliki tugas diberikan oleh dosen. Nih, ada tugas. Tapi dia tidak memiliki rasa tanggung jawab. Udahlah, besok aja. Akhirnya tugasnya nggak dikerjain. Apakah itu menunjukkan bahwa dia memiliki rasa tanggung jawab? Tentu tidak. Susah guys untuk menjadi seorang kepemimpinan. Selain itu, dia tidak boleh egois, tidak boleh menutup diri terhadap orang lain, dan tidak boleh pilih kasih. Dimana dia harus bersifat adil, mau mendengarkan dan juga mau berbaur dengan semua orang, serta bisa menerima orang lain dengan baik. Selain itu, ada ilmu manajemen juga yang harus diterapkan. Kenapa? Karena di dalam ilmu manajemen terdapat 4 fase, yaitu planning, organizing, accounting, dan juga controlling, di mana kita harus memiliki perencanaan. Terus perencanaan itu harus diorganising dengan baik, lalu kita harus lakukan supaya tercapai. Apa sih tujuan kita untuk membentuk organisasi ini? Apa sih tujuannya? Kita itu mau apa gitu. Jadi kita harus memiliki step by step dengan jelas dan harus dilakukan supaya bisa tercapai dan menjadi penunjang karir. Kemudian kepentingan kelompok, di mana kepentingan kelompok pemimpin memiliki sifat dan sikap yang sama. Ia harus mempunyai tujuan yang sama, ia harus bersikap adil, ia harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, ia harus bisa memimpin beberapa kepala. Bukan berarti dia bertindak sebagai bos, bukan, tapi dia memiliki tanggung jawab dan dia harus menghandle semuanya supaya apa yang sudah direncanakan bisa terjalan dengan baik. Dan kepentingan kelompok harus memiliki strategi yang tepat. Yang kedua, dia harus menyelesaikan problem solvingnya. Yang ketiga, dia harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Di sebuah organisasi tidak mungkin tidak ada orang yang diam-diam saja, tidak memiliki ide ataupun yang lain. Nah, disitulah sikap kepemimpinan itu akan tunjuk, dimana dia akan bersifat adil, dia akan mengambil keputusan yang tepat dan mempertimbangkan resiko dan juga apa sih yang akan terjadi ke depannya jika kita mengambil jalan ini. Apa sih yang akan terjadi jika kita mengambil plan ini? Gitu. Jadi jika kita mempunyai sifat kepemimpinan yang tinggi, jadi dapat disimpulkan bahwa
sikap kepemimpinan terhadap seseorang itulah sangat penting, karena tidak semua orang bisa menjadi seorang pemimpin. Dan menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, guys. Kita harus mempunyai beberapa tahap, kita harus mempunyai sifat-sifat tertentu, dan juga harus melewati dan juga berpikir secara kritis, sistematis, dan juga tidak egois. Sekian dari saya, terima kasih.